semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini tema readingannya adalah seseorang yang saat ini merindukanmu. Siapakah dia? Kita lihat seseorang yang merindukanmu. Seseorang yang merindukanmu, Three of Pentacles ya. Seseorang ini pernah bekerja sama dengan kamu, atau memang kalian hingga saat ini masih ada hubungan soal bisnis atau pekerjaan. Siapakah orang ini? Ada Nine of Wands, seseorang dari masa lalumu ya, seseorang yang pernah singgah di hatimu, yang sampai detik ini ya masih bertahan untuk bisa kembali kepada kamu. Dan kita lihat lagi, siapakah seseorang yang saat ini merindukanmu? King of Pentacles, seseorang yang memiliki materi yang sudah mapan ya, seseorang yang mapan materi, kehidupannya sudah nyaman, seseorang yang memiliki usia jauh lebih dewasa dari teman-teman, dan aku lihat dia kalau bekerja nih ya, dia sudah punya jabatan atau seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan ya. Dan orang ini energinya cukup berwibawa, namun juga tegas dan galak ya, ada galaknya teman-teman. Jadi hati-hati kalau yang saat ini punya pasangan yang seperti ini. Dia diam tuh bukan karena dia baik ya, tetapi dia sedang menyimpan hal yang negatif di dalam jiwanya ya. Dia gampang sekali frustasi ya, nggak suka ngedengerin sesuatu yang mengecewakan. Emang tipenya begitu ya teman-teman ya. Kalau kamu cuman bercanda, kalau ditanya kamu sayang nggak sama aku, dia pasti marah. Kalau kamu bilang, oh aku nggak suka sama kamu, aku kasihan aja sama kamu, itu akan didengar terus. Ucapan kamu akan disimpan, di keep di dalam hatinya, di dalam pikirannya, sehingga suatu hari nanti kamu akan diperlakukan tidak baik oleh dia. Nih hati-hati orang seperti ini ya teman-teman ya. Ini orangnya perasa banget, meskipun kelihatan tegar, kuat, kayak bercandanya hebat gitu ya, bisa bikin orang nggak marah. Tapi giliran dia gitu marah gitu ya. Oke, kita lihat lagi siapakah seseorang yang saat ini sedang merindukan kamu. Seven of Wands ya, seseorang ini bertubuh tinggi ya, kulit hitam manis atau kuning langsat, dan dia punya sedikit kumis, atau dia punya apa namanya nih teman-teman, sering memakai topi atau kerudung gitu ya, atau sesuatu yang benda di atas kepalanya, bando, jepitan ya. Kalau untuk laki-laki mungkin ya yang menghiasi kepalanya kayak selair atau apa gitu ya teman-teman ya. Dia juga pekerja keras, punya talenta banyak ya, talentanya banyak, dia bisa apa aja, dan dia juga orangnya semangat dan giat bekerja. Elemen api ya, pasti kebanyakan seperti itu. Dan seseorang yang saat ini berada di dekat kamu. Seseorang ini berada di dekat kamu ya, belum menjauh, tapi dia merasakan merindukan kamu saat ini. Kenapa bisa begitu? Yuk kita lihat ya, apa yang sedang terjadi di hubungan kalian. Kenapa energi si dia tertangkapnya dekat tapi serasa jauh ya, dia kangen banget sama kamu. Apa yang sedang terjadi di hubungan kamu dan dia? Ada Five of Pentacles ya, ada Seven of Cups, lalu ada Six of Pentacles, lalu di sini ada Strength, dan di sini ada Two of Swords, dan satu lagi ya, ini ada The Judgment. Oke teman-teman, kenapa dia merindukan kamu padahal dia ada di dekat kamu ya? Seperti ini yang aku rasakan dari situasi saat ini di antara kalian. Berawalnya hubungan ini ada konflik, permasalahan yang terjadi di kamu dan di dia ya. Aku lihat tidak seiring, mungkin sepemikiran, sejalan dengan keinginan atau kemauan kamu. Pemikiran kamu dan dia jauh berbeda ya, sehingga mungkin kamu lebih mementingkan keluarga. Misalkan ya, kamu
kamu selalu mementingkan sesuatu yang kamu ambil keputusan itu, tapi nanti di belakang kamu banyak yang bakal kena imbasnya dari itu. Makanya kamu kadang mau melakukan sesuatu selalu ingat apa yang ada di belakang kamu supaya tidak merasakan kerugian atau dampak negatif dari hasil yang kamu ambil keputusannya ya. Sedangkan dia adalah seseorang yang sangat penuh ego ya, dia memang orangnya kalem, sedikit bicara tapi menyakitkan sikapnya, jarang mudah kasihan ya, sulit banget untuk menaruh rasa iba gitu. Tetapi tetapi ya sebetulnya dia memang melakukan semua itu karena kecewa awalnya ya, karena kecewa. Yang aku lihat di sini teman-teman, dia depresi ya, dia betul-betul merasa kesusahan saat ini kamu berada di dekat dia, tapi hati kamu tidak, memperhatikan dia. Intinya kalian tuh bersama, tetapi seperti tidak ada perasaan atau tidak ada perhatian cinta dari kamu gitu ya. Dia ngerasain hal itu yang membuat dia penuh dengan kebingungan. Seven of Cups, sebenarnya ada apa dengan kamu? Apakah kamu memiliki apa namanya, masalah gitu ya. Tapi, kamu pun sebenarnya juga berpikir demikian kepada dia ya, kalau aku lihat di sini adalah energi bolak-balik ya, ketangkepnya emang kebanyakan sih ketarik sama aku adalah energi kamu ya teman-teman ya. Jadi di sini mungkin kamu juga kebingungan dengan sikapnya dia nih, seperti itu juga nyuekin kamu. Apa karena dia lagi ada masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah apa kek yang kamu tahu saat ini memang situasi kondisinya bagaimana, kamu ngerti gitu siapa dia, sosok ini ya, yang saat ini memiliki hubungan dengan kamu dan kamu tahu keluarganya, pokoknya latar belakang kehidupan dia kamu tahu lah. Makanya kamu di sini jarang sekali speak up tentang kesalahan yang dia buat. Seperti itu ya. Tetapi kondisinya memang di sini ada hubungannya dengan materi. Berawal dari materi juga mungkin yang sering diulas, diomongin, dibahas terus. Salah satu di antara kalian ada yang tersinggung dan lebih besar emosinya adalah dari dia ya. Di sini sebenarnya dia menyesal melakukan hal seperti itu ya, dan kamu mungkin sekarang memperlakukan dia seadanya, seperlunya. Jadi jarang sekali kalian berdekatan. Kan di sini bersama tapi ada jarak gitu. Ya, jarang sekali kalian bicara atau sharing gitu kalau nggak dalam keadaan urgent atau emang ada yang harus dibicarakan. Ya, semua itu terjadi memang atas beberapa hal yang dia lakukan ke kamu yang membuat kamu melakukan pilihan ini. Saat ini kamu lebih banyak mendengar diam gitu ya, meskipun sebenarnya dalam hati kamu benar-benar terluka juga dan merasa kesepian, dan dia juga di sini merasakan sangat kesepian yang hebat sekali karena dia butuh perhatian, butuh support, merasa didiemin, merasa tidak dihargain. Dia meminta validasi sebagai pasangan ya, dia meminta kasih sayang dari kamu, dia butuh itu, dia butuh support dari kamu. Namun memang dia awalnya tidak mau bicara tentang apa yang sedang terjadi sama dia, dan lama-kelamaan teman-teman ya, ini yang terjadi. Kebingungan-kebingungan di dalam hubungan kalian ini menyebabkan komunikasi ini tidak balance ya. Ada Six of Pentacles. Jadi sama-sama diem, sama-sama tidak memiliki keinginan untuk sharing atau bicara. Tidak ada yang mau tidak ada yang mau berdekatan gitu ya, kecuali memang kalau lagi ada masalah atau lagi ada sesuatu yang urgent yang aku bilang tadi ya. Tapi di sini kalau ada apa-apa kamu kasih tahu dia, misal ada hal-hal yang mungkin kalau lagi maaf ya, ada keperluan atau kepingin sesuatu ya, dia datengin kamu gitu ya. Kalau misalkan dia lagi kangen, lagi pengen sesuatu ya, dia akan berusaha nyari kamu. Itu yang selama ini dia lakukan ke kamu, dan aku lihat memang sikap dia memang terlalu keras tadinya ya. Mungkin disinilah kamu sangat kelelahan dan kebingungan nih, apa sebenarnya yang terjadi sama dia nih, hubungannya kok kayak gini, kamu sudah ngikutin apa yang mau dia tapi kok dia selalu ngelihat kamu salah terus. Nah, saat ini kamu memperlakukan dia diam seperti itu kan, energi terbesar di sini ya, jadinya kayak karma, tahu nggak sih, dia ngerasain lah apa yang kamu rasain, kepedihan yang kamu rasain, terus rasa rindu yang kamu rasain juga.
terus ngerasa dia tidak dianggap, itu yang sebenarnya adalah hati kamu, dan saat ini dia yang ngerasain. Dia bingung saat ini, justru dia mengeluarkan emosi dalam kebingungannya untuk bertanya kepada kamu mengapa seperti itu. Dia menginginkan sesuatu yang sifatnya kasih sayang, namun itu tidak kamu berikan kepada dia. Ini sebenarnya di judgment ada karma juga sih sebetulnya ya di sini. Dianya terlalu diem, dia ngerasa dia itu bener gitu loh ya. Orang-orang yang selalu ngerasa bener tuh nggak mau introspeksi diri, susah gitu di dalam hubungan, apalagi ini tidak ada yang mau saling menjauh. Artinya berdekatan, sering ketemu, misalkan tidak satu, belum menikah ya, tapi pas nyarinya itu pas lagi butuh aja, lagi butuhnya tuh kenapa tuh, kalian tahu ya kebutuhan apa gitu. Nih ya, Two of Cups sebenarnya dia butuh kamu, dia bener-bener butuh support kamu, kasih sayang kamu, perhatian kamu, intinya itu sih ya yang aku rasa dari energinya dia. Dia merasa selama ini dia sudah berbuat yang baik, memperlakukan kamu dengan baik, tapi dia belum mendapatkan imbalan dari semua yang dia lakukan itu. Ya, dia merindukan kamu. Memang ya saat ini Knight of Swords menggebu, dia kepingin keinginannya itu bisa terrealisasi. Apa keinginan dia itu? Ya berdekatan dengan kamu, bisa disayang oleh kamu, tetapi yang terjadi adalah saat ini kamu banyak menghindari dia, sehingga dia di sini merasa depresi, masa depresi, kesepian, dan mencari-cari kamu yang dulu mana, kamu yang dulu dia cintai kenapa hilang, saat ini tidak seperti yang dia miliki dulu. Saat ini kamu benar-benar sudah berubah total. Apa yang terjadi sama kamu? Eight of Cups ya, dia merasa saat ini sedang hilang arah ya, sedang hilang arah, dan juga berpikir apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini di antara hubungan kalian ini. Dia mau pergi dari kamu nggak bisa. Kenapa? Five of Fire ya. Nih, aku lihat kalian habis bertengkar hebat di sini. Meskipun bertengkar, tapi perasaannya tidak ada yang mau saling berpisah. King of Air, dia sayang banget sama kamu. Ya, cuman di sini hubungannya terombang-ambing, tidak kuat ya, tidak kuat, dan dia mau melakukan perubahan terhadap dirinya. Mungkin sikap dia yang terlalu kolot ya, atau dia memang terlalu kaku, dia selalu mementingkan atau pengen dianggap orang apa ya, kayak gini loh. Dia kepingin selalu dapat hal yang baik, yang sempurna dari kamu, tapi dia lupa untuk memberikan hal-hal yang romantis kepada kamu, sehingga di sini mungkin juga aku lihat banyak kekecewaan yang kamu dapat. Tapi di sini ya ada Ten of Water, dia ingin berubah menjadi lebih baik. Ten of Water, dia pingin selalu ada di samping kamu, mengerti kamu. Kalau memang dia selama ini salah, dia ingin memperbaiki semua itu ya. Dari pertengkaran yang terjadi nanti ke depannya, kalau memang teman-teman saat ini memang sedang dekat dan memang jarang ngobrol, terus tiba-tiba nanti salah satu ada yang komplain, ada yang kesel, ada yang enggak tahan di posisi ini, pada akhirnya ada yang speak up salah satu dan bicara. Kalian akan bertengkar di sini. Walaupun kalian bertengkar hebat, tapi kalian tidak saling menjauh, hanya diem-dieman. Kenapa? Karena dia sangat mencintai kamu dan tidak bisa melepas kamu. Usianya sudah dewasa ya, jadi dia tidak berpikir putus, tinggalin kamu, enggak. Dia mencoba untuk berpikir lah gitu, apa sih sebenarnya yang salah selama ini dalam hubungan ini, sehingga kamu tidak bisa memberikan kasih sayang sama dia. Mungkinkah selama ini memang dia yang salah ya? Di sini ada transformation ya, dia mulai berpikir ya pada dirinya sendiri, pada hatinya yang terdalam. Dia sedang mencari tahu tentang apa yang selama ini dia rasakan, dan dia telah mungkin tidak sengaja berbuat sesuatu kepada kamu, sehingga keluarlah Ten of Water ya. Dia akan berusaha untuk stabil ya secara emosi gitu, mulai lagi mungkin untuk bisa lebih memperhatikan kamu, lebih mendengarkan keluh kesah kamu, supaya nanti hubungan ini tetap baik dan bisa bertahan lama gitu ya. Tapi aku lihat di sini memang tidak ada keinginan dia untuk
berpisah gitu loh, nggak ada gitu. Justru dia mau mencoba untuk memperbaiki, transformation, ada transformation, jadi ada perubahan dari dia. Nanti dia berubah untuk memberikan kekurangan atau selama ini mungkin dia egois ya, terlalu keras kepala, selalu kepingin mungkin dihormatin, dihargain, tapi dia lupa memberikan kasih sayang kepada kamu. Terlalu sibuk mungkin dia bekerja sehingga dia lupa me time, dan di saat itulah dia akan memberikan hal itu kepada kamu ya. Saat ini dia merindukan kamu dan dia ingin sekali melakukan hal yang terbaik buat kamu. Dan kita lihat energi dari kamu seperti apa kepada dia ya. Queen of Earth. Kamu di sini kayak mengabaikan dia sih ya. Sebenarnya kamu juga punya perasaan yang besar kepada dia, tapi tidak terlalu ambisi untuk kembali menjadi baik kepada dia ya. Tidak terlalu menginginkan hal tersebut, tapi kamu senang mendengarkan dia memiliki keteguhan hati ya untuk bisa memperbaiki dirinya agar hubungan ini jadi lebih baik. Queen of Earth ya, dia tidak berambisi, bahkan tidak kamu bahkan tidak tergiur dengan mungkin usaha dia ya untuk bisa merubah hubungan kamu sama dia. Kenapa sih kayak gitu? Ya mungkin karena sudah kecewa ya, yang aku lihat. Ya di sini kamu udah kecewa sih sebenarnya dengan apa yang dia perbuat ke kamu, tapi kamu juga nggak bisa ya pergi ninggalin dia. Kenapa? Karena dia menjaga kamu di Ten of Water. Susah, tidak bisa memberikan kamu kebebasan ya. Dia seperti menghalangi kamu dengan apa ya, limpahan kasih sayang. Terus kamu juga sudah sangat disayang oleh keluarganya dan sudah dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan dalam dunia, tapi di sini memang perhatian dia kurang, pengertian kepada kamu kurang. Ini yang membuat kamu jadi udah nggak ambisi banget untuk kembali baik ya. Yang kalau memang harus berhubungan ya hubungan tetap, status tetap, tapi pasien ya. Kalau diteruskan ya penderitaan sebenarnya buat kamu di sini, dan kamu ngerasa selalu kesakitan karena luka kamu tuh susah sembuhnya. Luka kamu itu kayak nggak hilang gitu loh. Kenapa gitu ya? Itu kamu yang tahu kenapa seperti itu. Kayak nggak ada minat aja lagi dengerin dia seperti itu, kan sudah hilang rasanya. Tapi di dia justru malah tumbuh semangat untuk mendapatkan kamu kembali dengan versimu yang dulu. Dia sayang banget sama kamu dan dia merindukan kamu. Ten of Water ya. Two of Cups, dia masih butuh kamu teman-teman di sini, masih cinta banget sama kamu, tulus, dan dia nggak bisa hidup sendiri tanpa kamu. Ini serius, memang selalu terjadi di dalam kehidupan ya, dimana usia sudah dewasa, dia juga akan berpikir ribuan kali untuk bisa memutuskan kamu. Sekarang kita lihat ya, perasaan terdalam dia seperti apa kepada kamu. Kita lihat di sini ada Four of Water ya. Perasaan dia kepada kamu saat ini, dia gelisah. Dia gelisah banget. Di sini banyak sekali isu yang dia dengar tentang kamu. Kamu punya hubungan dengan siapa? Kamu menjalin pertemanan dengan siapa? Di sini membuat dia berpikirnya agak negatif dan tidak semangat. Aku lihat energi dia melemah, energi dia mulai tidak stabil gitu ya. Padahal di sini dia sendiri memang mungkin kecewa ya terhadap kamu juga ya. Jadi ngerasanya apakah ini akan berhasil dalam perasaan dia yang paling terdalam ya? Apakah ini akan berhasil apa yang dia lakukan? Di sini juga dia masih belum percaya diri bahwa apa nanti yang akan dia lakukan ini akan berhasil atau tidaknya gitu. Kita lihat ya teman-teman ya, perasaan terdalam dia kepada kamu. Fake of Fire. Ya, dia mau melakukan usaha itu, tapi di sini ada rasa ketidakpercayaan ya. Takutnya kamu nanti menolak atau memang tidak ada perubahan lah sikapnya dari kamu. Ini yang membuat dia khawatir ya, tidak percaya diri.
Dan fake affair di sini dia akan mencoba ya, dia akan melakukannya mulai apa ya, beberapa waktu ke depan ini ya. Mungkin dalam minggu-minggu ini dia akan melakukan perubahan ke kamu ya. Kita lihat satu lagi ya teman-teman untuk menguatkan apa yang ada di dalam perasaan hati dia. Two of Fire, dia bingung ya. Oke, gini ya teman-teman, aku ringkas lagi ya, mungkin teman-teman ada yang kurang paham di perasaan terdalamnya dia. Di sini dia kan akan mencoba untuk memperbaiki hubungan ini ya, tetapi ada rasa ketidakpercayadirian dia di dalam hatinya. Takutnya justru memang kamu sudah ada isu di luar yang menyebabkan hubungan ini tidak akan tumbuh baik. Dia khawatir dengan isu yang dia dengar itu ya, menyebabkan dia saat ini lemah, lemas, tidak bertenaga. Dia khawatir kamu benar-benar menjauh dari dia. Yang kedua, di sini ada fake of fire ya. Ini dia akan lakukan ini dalam waktu dekat ini. Dia akan melakukan usaha dalam waktu dekat ini untuk berubah dan untuk memulai perubahan agar hubungan ini berjalan dan tidak ada perpisahan ya. Dia tidak mau apapun yang terjadi, dia mau usaha dulu. Tidak boleh ada yang berpisah satu sama lain. Dan di sini ada Two of Fire, dia sudah mengambil keputusan bahwa dia tidak akan melepasmu, tetapi bukan berarti dia aman gitu posisinya, karena dia mendengar isu di luar yang tidak baik tentang kamu, sehingga dia memiliki kekhawatiran atas kamu terhadap isu tersebut, sehingga saat ini dia benar-benar kayak siap siaga. Apa yang akan nanti terjadi dia akan siap siaga gitu ya. Dia kangen banget sama kamu karena perubahannya udah drastis ya. Dia ngerasainnya seperti itu, ngerasainnya bahwa kamu berubah, tidak lagi seperti kamu yang dulu, dan membuat dia merindukan hal tersebut ya. Kamu ramah, baik hati, perhatian, tapi dia lebih senang kepada kamu dengan sifat manja kamu, dengan sifat kamu yang suka mungkin memberikan pujian. Dia seneng banget pujian itu keluar dari mulut kamu. Tapi kamu di sini juga ya nih ngerasa sakit belum hilang atas apa yang dia perbuat beberapa waktu yang dulu, sehingga kamu masih belum move on dari perasaan tersebut. Rasanya masih keinget gitu ya apa yang pernah dia lakuin ke kamu. Dan kita lihat ya, dia selalu mempersalahkan kamu. Dia ini bingung sendiri akhirnya. Kita lihat energi apa sih yang sedang mempengaruhi di hubungan kalian berdua ini. Energinya dari mana ya? Kok bisa sih kalian bisa mendapatkan sekacau ini hubungan kalian? Kita lihat di sini ada energi Leo. Oke, kalau Dini adalah energi Leo, memang energinya keras ya. Leo itu memang sifatnya selalu ingin dipuji, diperhatikan, dijunjung tinggi, dan tidak senang diremehkan, direndahkan di depan orang banyak, apalagi di depan keluarganya gitu ya. Dan dia walaupun sedang dalam keadaan berdua pun tidak senang dijatuhkan dan diremehkan dan diragukan ya, keahliannya atau dirinya lah. Dia tidak mau harga dirinya tuh kamu injak-injak gitu ya. Dan aku lihat di sini ya, karakter Leo adalah memang selalu ingin merasa tinggi, berada di atas gitu ya. Mungkin secara tidak langsung dia tidak sadar bahwa dirinya yang berkurang lebih dulu ya, lebih dulu karena energinya dominan, banyak komplain, banyak sering ngerendahin kamu. Tapi di sini mungkin si Leonya ini nggak sadar atau memang ngerasa perfect aja sudah memberikan yang terbaik. Pada intinya kalau memang Leo ini nggak sayang, kamu pasti udah dilepas ya, karena Leo ini orangnya emang segitu ya, nggak suka orang yang tidak menghargai, pasti di-cut sama dia ya, apalagi hubungan pasti udah dia nggak mau. Tetapi ini dia sayang banget sama kamu, makanya dia mau bertahan di sini, harus hancur-hancuran, mau ada apa kayak gitu ya, dia tetap memperjuangkan kamu. Dan di sini ada energi dari Aquarius. Jadi Aquarius juga sama, tidak mau kalah ya,
tidak mau kalah, tidak mau mengalah. Jadi keduanya perang gitu, perang ya. Jadi di hubungan ini ya, keras dengan keras, dingin dengan dingin. Dua-duanya kalau lagi berantem ya ngoceh gitu. Tapi kalau Aquariusnya udah diem, Leo kesel, Leo marah, Leo ambisi ingin tetap menang. Jadi walau bagaimanapun diganggu sama Leo. Aquarius diem nih, nggak mau debat lagi, nggak mau ngomong lagi. Dia tahu siapa yang dia hadapi nih. Orangnya cepet marah, orangnya nggak mau dikalahin. Dia ngerti. Tapi si Leo terus mancing amarahnya Aquarius. Akhirnya Aquarius keluarlah amarahnya besar ya. Sehingga di hubungan ini tuh selalu tidak ada kestabilan gitu loh ya. Nggak ada kestabilan. Air dengan api bersatu ya, jadi susah ya. Akhirnya kayak lahar ya, kayak lahar gitu jadinya api ya, panas gitu ya, nggak ada yang bisa didamaikan. Di Aquariusnya ngerasa dia yang sudah diremehkan, dilecehkan, direndahkan, tapi Leo di sini pengennya dia menang dan mengakui apa ya, dan mendapat, dan si Aquarius itu mengakui maaf ke Leo. Leo puas, tapi ini nggak ada, energinya keras banget ya. Energi yang saat ini sedang mengelilingi hubungan ini tuh apa? Energi dari siapa? Oke, ada Gemini ya, ada Gemini. Mungkin ada bau-bau perselingkuhan juga. Ada sesuatu. Tapi yang aku lihat ini energi dari udara ya, yang ini berdua. Jadi mungkin mudah memaafkan, mudah beradaptasi dengan amarahnya si Leo ya, dengan energi api, mulai bisa ngikutin ya. Nah, bottom of the deck-nya di fire juga ya. Ini energi dari Leo, Aries, dan Sagittarius yang tidak mau dikalahkan, tidak mau direndahkan. Pokoknya kalau dalam hubungan ini memang sikapnya dia mungkin agak kasar ya, memang agak sombong gitu. Sebagai Aquarius atau Gemini ya nggak mau digituin gitu ya, dia maunya setara, tapi dia nggak bisa seperti itu ya. Akhirnya apa? Memang awalnya mungkin ada kemesraan, ada kasih sayang, tapi satu saja kesalahan di dalam hubungan ini adalah tidak saling menghormati. Ya udah, akhirnya si ininya jadi nggak ambisi lagi untuk mencintai untuk memiliki dia, bahkan tidak dicintai pun dia nggak peduli sebenarnya. Ini masih energi Leo sih ya. Dan di sini ada pasien juga ngerasa kamu tuh energinya kamu justru udah nggak peduli, udah nggak ambisi lagi buat mempertahankan hubungan ini, udah karena udah rasanya udah sakit banget. Sebenarnya rasa sakit ini adalah hal yang pernah dia lakukan di masa lalu yang membuat kamu sampai saat ini masih teringat, dan ini energinya bikin hubungan ini kayak susah buat saling sayang ya. Dan di sini dia mungkin menyadari nih, dia ingin memperbaiki karena dia rindu kamu yang dulu, rindu kamu yang seksi ya, seksi, penggoda, memperhatikan dia gitu ya, selalu memberikan dia hadiah, selalu memberikan dia pujian. Dia kangen dengan hal itu, dan hebatnya lagi kamu tidak bisa ada tandingannya, tidak ada di orang lain, dan sampai saat ini dia belum menemukan orang sepertimu, makanya dia belum bisa pergi dari kamu. Seperti itu teman-teman, dia kangen banget dengan situasi atau kondisi yang pernah kamu berikan dulu kepada dia. Kita lihat pesan semestanya buat kamu ya teman-teman. Ini energi dari Sagittarius, Leo, dan Aries, lalu Aquarius, Gemini, dan ada Capricorn, Pisces, dan Scorpio. Kita lihat pesan semesta untuk hubungan kalian berdua apa. Oke, di sini ada take time to breathe out ya. Luangkan waktu untuk bernapas atau relax. Oke, luangkan waktu kalian untuk saling menyendiri deh. Ya, untuk apa? Introspeksi diri kamu, bagaimana, apakah kamu masih ingin memperbaiki hubungan ini dan mempertahankan hubungan ini ke depan demi seseorang yang ada di belakang kamu, atau bagaimana dia juga akan mengambil waktu untuk introspeksi diri apa yang sebenarnya dia lakukan selama ini, yang sudah kamu kasih tahu semua kekurangannya ya, rasa sakit yang kamu rasakan atas perbuatan dia akan merenungkannya ya. Ambil waktu masing-masing, saling menyendiri, bukan saling pergi ya. Kita lihat lagi pesan semesta apa untuk hubungan kamu dan dia.
Oke, di sini ada pertahankan visi Anda. Jadi semesta mengatakan jangan ada perpisahan ya, pertahankan. Kalau memang visinya adalah untuk hidup bersama dengan apa ya, dengan selamat gitu ya di hubungan ini, maka singkirkan ego, singkirkan rasa sakit yang dahulu pernah terasa di dalam hubungan kamu akibat ulah dia dari ucapan atau perbuatan. Tapi jika kamu memang tidak sanggup lagi, kamu akan kesulitan mendapatkan jalan karena Leo-nya di sini atau si energi api di sini kuat untuk mempertahankan kamu ya. Kesimpulannya seperti apa? Apakah yang akan terjadi pada hubungan kalian berdua? Oke, di sini ada awal yang baru akan datang. Oke. Oke, setelah kalian mengambil waktu untuk saling sendiri dan rileks ya, untuk introspeksi diri, nanti akan menemukan lah yang namanya jalan keluar. Semesta akan turut campur dalam urusan ini untuk membuat hubungan ini seperti apa ya. Mungkin kamu diberkahi, dilindungi oleh semesta, dan button of the deck-nya adalah kesimpulannya sudah bisa dicapai. Artinya tidak ada perpisahan di antara kamu dan dia. Dia ingin memperbaiki hubungan, maka kamu harus melepas sakit itu yang pernah kamu rasakan ya, demi kebaikan orang-orang yang ada di belakang kamu. Atau kesimpulannya, jika memang dia sudah mendapatkan jawaban dari introspeksi dirinya untuk berpisah, maka ini adalah awal yang baru untuk kalian berdua saling melangkah ya masing-masing. Tetapi yang aku lihat energinya adalah kalian akan tetap bersama. Dia akan berubah, dia hanya merindukan kamu yang dulu dan dia meminta kamu kembali ke kamu yang dulu, seperti itu ya. Ini energi dari inisial siapa ya? Di sini ada D, S, P, C, O, H, X, M, F, Y, N, W, E, K. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangannya. Sehat selalu ya teman-teman. Bye-bye semuanya.